Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga kita dari tipu daya syaitan. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, tersebutlah seseorang yang bernama Qarun. Dia termasuk dari Bani Israel. Dia diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding kebanyakan orang di masanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya harta yang melimpah ruah. Sampai-sampai kunci-kunci simpanan hartanya dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat dan mereka merasa keberatan. Bagaimana dengan hartanya? Tentu sangat banyak sekali. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga kalian dari perbuatan tamak. Waktu itu kaumnya memegang ajaran agama dengan istiqomah. Sedangkan Qarun berbuat aniaya dan sewenang-wenang terhadap mereka. Suatu ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga dengan dunia dan menyombongkan diri dengannya, sehingga dunia melalaikan kamu dari akhirat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah kebahagiaan akhirat dengan harta yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Sedangkan orang selain kamu tidak memiliki harta seperti itu. Kami tidak memerintahkan kamu menyedekahkan semua hartamu, tetapi berinfaklah untuk akhiratmu. Kamu boleh bersenang-senang dengan duniamu, asal tidak membahayakan akhiratmu. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan sikap sombong, kemaksiatan, dan lalai dari bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjaga istiqomah kita. Qarun mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Dia malah menjawab, "Sesungguhnya aku diberi harta itu hanya karena hasil usahaku dan ilmu pengetahuanku tentang berbagai macam perdagangan karena kecerdasanku. Dan aku memang pantas untuk mendapatkan harta itu." Qarun tidak tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan harta dibanding dia. Maka keluarlah Qarun memamerkan kemegahannya di hadapan kaumnya. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, "Duhai kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan Allah kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." Sedangkan orang-orang yang dianugerahi ilmu tentang hakikat dunia berkata kepada orang-orang itu, "Kecelakaan yang besarlah bagi kalian. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar." Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Dulu Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, "Allah memerintahkan kalian demikian dan demikian." Nabi Musa alaihissalam menyampaikan syariat Allah tentang harta mereka. Hal itu terasa berat bagi Qarun. Maka Qarun berkata kepada Bani Israel, "Sesungguhnya Musa pernah mengatakan bahwa barang siapa berzina, maka dia dirajam. Maka mari kita buat sesuatu pada wanita pezina, sampai wanita itu mengatakan
Sesungguhnya Musa melakukan zina dengannya, sehingga Musa dirajam dan kita bisa beristirahat darinya. Maka mereka kemudian melaksanakan hal itu. Ketika Musa menyampaikan khutbah kepada mereka, mereka berkata kepadanya, "Apakah hukum rajam berlaku padamu jika kamu berbuat?" Musa menjawab, "Ya, jika aku berbuat." Kemudian mereka berkata, "Engkau telah berbuat zina." Maka Musa merasa gelisah. Lantas mereka mengirim utusan kepada wanita tadi agar datang. Ketika wanita itu datang, Musa merasa kesusahan. Musa alaihissalam berkata, "Demi Zat yang membelah lautan untuk Bani Israel, janganlah kamu berkata kecuali jujur." Akhirnya wanita itu jujur mengakui perbuatannya. Musa pun tersungkur sujud sambil menangis. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. "Aku perintahkan bumi agar mentaatimu. Maka perintahlah bumi tersebut dengan yang kamu kehendaki." Maka Musa alaihissalam memerintahkan bumi untuk menenggelamkan Qarun dan orang-orang yang bersamanya. Maka tenggelamlah mereka ke dalam bumi. Qarun dulu mempunyai harta yang banyak, sampai kunci-kunci pintu gudang simpanannya diangkut oleh 40 ekor bihol. Karena peristiwa ini, orang-orang yang kemarin ingin seperti Qarun berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah."